Sebelum masuk materinya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri. Nama saya Muhammad Haikal Nijomi dengan NIM 21109113 152. Perkenalkan, saya Najwa Nur Salsabila dengan NIM 211091122220044. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Putra dengan NIM 211091131310023. Perkenalkan, nama saya Mutiara Alifia Sentin Junus dengan NIM 2110911220022. Perkenalkan, nama saya Haura Huwaida Zafira dengan NIM 2110911320028. Perkenalkan, nama saya Maulida dengan NIM 211091111200007. Perkenalkan, nama saya Nur Salsabila Apriliani Risma Putri dengan NIM 2110911220004. Perkenalkan, nama saya Fahdianur dengan NIM 211091121200012. Sekian perkenalan dari kami, selanjutnya masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Haikal Nijomi dengan NIM 21109113152 dari kelompok 10 arteri mesenterika superior. Nama saya Muhammad Rian Putra dengan NIM 211091131310023 dari kelompok 10 arteri mesenterika superior LKMMD Aorta 2021. Dipersilahkan untuk narasumber memperkenalkan dirinya. Ya, perkenalkan, saya Muzakir Nur Hidayat Usani. Status saya adalah mahasiswa UIN Wali Songo Semarang dan saya di sini sebagai narasumber. Terima kasih. Oke, sebelumnya selamat malam Mas Mujakir. Ya, selamat malam juga. Saya panggil Mas Mujakir saja ya supaya lebih mudah. Oke, silahkan. Sebelum saya masuk ke materi, izinkan saya bertanya, apakah Mas Mujakir mengetahui apa itu mental healthy? Tidak tahu. Oke, izinkan saya menjelaskan secara ringkas mengenai mental healthy itu dan apa pengaruhnya terhadap kita dan lingkungan kita. Kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Seseorang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup, serta menjalani hubungan positif dengan orang lain. Sebaliknya, orang yang kesehatan mentalnya terganggu akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta kendali emosi pada akhirnya bisa mengarah pada perilaku buruk. Penyakit mental dapat menyebabkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dapat merusak interaksi atau hubungan dengan orang lain, namun juga dapat menurunkan prestasi di sekolah dan produktivitas kerja. Oleh sebab itu, sudah saatnya kita menjalankan pola hidup sehat. Terdapat beberapa jenis masalah kesehatan mental dan berikut ini adalah 3 jenis kondisi yang paling umum terjadi. Yang pertama, stres. Stres adalah keadaan ketika seseorang mengalami tekanan yang sangat berat, baik secara emosi maupun mental. Seseorang yang stres biasanya akan tampak gelisah, cemas, dan mudah tersinggung. Stres juga dapat mengganggu konsentrasi, mengurangi motivasi, dan pada kasus-kasus tertentu memicu depresi. Stres bukan saja dapat mempengaruhi psikologi penderitanya, tetapi juga dapat berdampak pada cara bersikap dan kesehatan fisik mereka. Dan selanjutnya akan disambung oleh sahabat saya. Dipersilakan kepada Muhammad Rian. Izin menjelaskan untuk poin selanjutnya adalah gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan adalah kondisi psikologis ketika seseorang mengalami rasa cemas yang berlebihan secara konstan dan sulit dikendalikan, sehingga berdampak buruk terhadap kehidupan dalam sehari-hari. Bagi sebagian orang normal, rasa cemas biasanya timbul pada suatu kejadian tertentu saja, misalnya saat akan menghadapi ujian di sekolah atau wawancara kerja. Namun, pada penderita gangguan kecemasan, rasa cemas ini kerap timbul pada setiap situasi. Itu sebabnya orang yang mengalami kondisi ini akan sulit merasa rileks dari waktu ke waktu. Selain gelisah atau rasa takut yang berlebihan, gejala psikologis yang lain bisa muncul pada penderita gangguan kecemasan adalah berkurangnya rasa percaya diri, menjadi mudah marah, stres, sulit berkonsentrasi, dan menjadi penyendiri. Sementara itu, gejala fisik yang mungkin menyertai masalah gangguan kecemasan antara lain adalah depresi. Depresi merupakan gangguan suasana hati yang menyebabkan penderitanya terus-menerus merasa sedih. Berbeda dengan kesedihan biasa yang umumnya berlangsung selama beberapa hari,
Perasaan sedih ini pada depresi ini bisa berlangsung sehingga berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Selain mempengaruhi perasaan atau emosi, depresi juga dapat menyebabkan masalah fisik, mengubah cara berpikir, serta mengubah cara berperilaku penderitanya. Tidak jarang, penderita depresi sulit menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal. Bahkan pada kasus tertentu, mereka bisa menyakiti diri sendiri dan mencoba bunuh diri. Ada beragam hal yang dapat memicu terjadinya depresi, mulai dari peristiwa dalam hidup yang menimbulkan stres, kehilangan orang yang dicintai, merasa kesepian, hingga memiliki kepribadian yang rapuh terhadap depresi. Selain itu, depresi yang dialami seseorang juga bisa disebabkan oleh penderitaan akibat penyakit parah dan berkepanjangan, seperti kanker dan gangguan jantung, cedera parah di kepala, efek dari konsumsi minuman beralkohol, berlebihan, dan berobat-obatan terlarang, hingga akibat faktor genetik dalam keluarga. Dianjurkan untuk berkonsultasi ke dokter jika merasakan gejala-gejala depresi selama lebih dari 2 minggu dan tidak kunjung mereda. Apalagi jika gejala tersebut sampai mengganggu proses pendidikan, pekerjaan, dan hubungan sosial. Penanganan depresi oleh dokter akan disesuaikan dengan tingkat keparahan depresi yang diderita oleh masing-masing pasien. Bentuk penanganan bisa berupa terapi konsultasi, pemberian obat-obatan, antidepresi, atau kombinasi keduanya. Selanjutnya, izinkan saya bertanya. Apakah Mas Muzakir pernah mengalami kesehatan mental dengan yang sudah kami jelaskan di atas? Ya, saya pernah mengalaminya. Penyakit mental apa yang pernah Anda alami, Mas Muzakir? Yaitu depresi. Oh, depresi ya. Lalu permasalahan apa yang membuat Anda hingga depresi? Ketika saya kehilangan sesuatu yang sangat berharga bagi saya. Oke, yang sangat berharga ya. Lalu bagaimana Anda mengatasi masalah depresi tersebut, Mas Muzakir? Biasanya saya untuk menghilangkannya memperbanyak berkegiatan seperti berolahraga dan lain-lain. Oke, terima kasih atas jawabannya, Mas Muzakir. Ya, sama-sama. Terima kasih atas kesediaannya narasumber untuk melakukan wawancara pada kali ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kami tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon izin perkenalkan, nama saya Nur Salsabila Apriliani Risma Putri dengan NIM 2110911220004 dari kelompok 10 arteri mesentrika superior. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Fahdianur. Baik, izin masuk. Perkenalkan, nama saya Fahdianur dengan NIM 2110911210012 dari kelompok 10 arteri mesentrika superior. Maksud kami di sini untuk menyelesaikan tugas LKMMD Aorta 2021. Nah, sebelum masuk sesi wawancara, apakah saudara bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Hadi Dialhaqi, biasanya dipanggil Hadi. Kemudian saya bertinggal diri atau alamat saya di Jalan Sekumpul nomor 50. Saya mahasiswa aktif di Diploma 3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Baik, terima kasih Saudara Hadi. Sekarang kita akan masuk ke sesi wawancara. Nah, sekarang ini kan masih pandemi nih. Pandemi ini sudah berlangsung sudah dari akhir 2019 hingga saat ini. Nah, dari masa pandemi ini kita juga dituntut untuk menjalankan protokol 5M. Bahkan yang terpenting adalah dalam suatu menjaga kebersihan agar terhindar dari COVID-19. Nah, beberapa isu sempat viral di tengah pandemi ini. Yang pertama itu ada mental health, kebersihan, terus ada penyakit menular seksual, dan yang terakhir ada COVID-19 dan vaksin.
Baik, terima kasih Saudara Fahdi. Setelah pemaparan yang Saudara Fahdi jelaskan tadi, menurut Saudara Hadi, materi apa yang sekiranya penting untuk diangkat, apalagi di tengah pandemi seperti ini? Baik, terima kasih. Menurut saya, isu-isu yang penting untuk dibahas adalah mungkin dari semua isu tadi merupakan isu yang sangat-sangat penting dan juga sangat gembar-gemparnya pada saat kita pandemi. Menurut saya sendiri, isu yang sangat bersifat masif dan juga krusial pada saat ini adalah isu kebersihan, karena isu kebersihan itu kan membuat dari segala aspek. Baik, terima kasih Saudara Hadi. Mengenai materi dari kebersihan itu sendiri, betul sekali hal tersebut merupakan hal yang sangat mendasar, apalagi di tengah pandemi seperti ini, di mana setiap orang itu harus menerapkan pola hidup bersih, yaitu pola hidup yang akan membentuk kesehatan secara umum dan kebersihan secara spesifik. Nah, kami ingin bertanya mengenai pandangan Saudara Hadi, apa sih yang dimaksud dengan kebersihan itu? Baik, menurut saya pribadi ya, kebersihan itu atau bersih itu aja gitu. Bersih itu merupakan usaha gitu, usaha diri sendiri untuk terlihat tidak kotor atau merasa nyaman aja gitu. Itu merupakan suatu kebersihan. Nah, mungkin yang saya tahu ya, bersih itu bisa digolongkan jadi dua. Dari bersih diri sendiri atau kebersihan diri gitu, sama kebersihan lingkungan sekitar gitu aja sih yang saya tahu. Oke. Terima kasih Saudara Hadi atas penjelasannya. Hal tersebut memang benar dan tepat sekali. Secara lebih lengkapnya, kebersihan itu adalah upaya manusia untuk memelihara diri dan lingkungannya dari segala yang kotor dalam rangka mewujudkan dan melestarikan kehidupannya yang sehat dan nyaman. Kebersihan merupakan syarat bagi terwujudnya kesehatan, sedangkan sehat adalah salah satu faktor yang dapat memberikan kebahagiaan. Jadi, secara sederhananya, kebersihan itu merupakan suatu usaha atau ikhtiar atau tindakan untuk menjaga diri dan lingkungannya agar tetap bersih, agar tetap tidak terlihat kotor, di mana lingkungan yang bersih dan diri yang bersih itu akan melahirkan namanya kesehatan. Nah, dia akan melahirkan kesehatan, kesehatan akan melahirkan sebuah kebahagiaan. Berbeda halnya dengan kotor. Tidak hanya merusak keindahan, tetapi juga dapat menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit, sedangkan sakit merupakan salah satu faktor yang menimbulkan penderitaan. Nah, dapat disimpulkan untuk tujuan kebersihan itu sendiri itu untuk kesejahteraan fisik dan psikis. Coba kita telaah lagi lebih dalam. Untuk fisik, apabila kita bersih, otomatis kita sehat. Nah, kalau misalnya kita sehat, berarti fisik kita sudah artinya sudah dapat melakukan kerja dengan optimal. Kemudian ada psikis. Misalnya seperti ini, kita di suatu ruangan, yang ruangannya itu nyaman, tertata rapi, bersih, dan tidak kotor, maka kita akan sangat nyaman berada di ruangan itu. Kita merasa, wah enak sekali ya ruangan ini. Lain halnya dengan ruangan yang kotor, tidak tertata rapi, camuk, atau berantakan dan lain sebagainya, mungkin kita tidak akan mau berlama-lama dalam ruangan itu atau bahkan tidak ingin sekali masuk ke dalam ruangan tersebut. Nah, oleh sebab itu kebersihan ini merupakan hal yang penting. Dan dari sebab itulah ketika kita mampu menjaga kebersihan lingkungan sekitar, maka tak ada bakteri penyakit yang mau menempel dalam diri kita. Nah, menurut saudara, apakah lingkungan di sekitar saudara itu dapat dikatakan baik? Apabila ada rating 1 sampai 10, berapa yang dapat menggambarkan tentang lokasi di sekitar saudara? Izin jawab ya. Menurut saya, kalau di sekitar saya, jika ada rating 1 sampai 10, berapa tingkat kebersihannya gitu. Menurut saya ada di angka 7 ya mungkin. Mungkin itu aja sih.
Baik, terima kasih Saudara Hadi. Mengenai rating untuk kebersihan, apakah Saudara Hadi sendiri mengetahui indikator-indikator tertentu dalam apabila kita berbicara mengenai kebersihan? Jadi apakah Saudara mengetahui indikator apa yang dapat menyebutkan bahwa suatu lingkungan atau suatu keadaan dapat disebut bersih? Oke, izin jawab ya. Untuk indikator-indikator dari suatu kebersihan itu sendiri, ada beberapa yang dapat saya kelompokkan, yaitu yang pertama, saya biasa ngelihat lingkungan itu bersih jika lingkungan itu bersih itu biasanya saya nyaman gitu. Satu tatap. Misalkan saya ngelihat satu lingkungan, misalkan di tempat ini, ternyata lingkungan itu bersih. Nah, maka hal tersebut akan bersifat nyaman untuk diri sendiri dan juga pikiran gitu. Kemudian selain lingkungan itu bersih, nyaman, kan tentunya kerapihan itu sangat berpengaruh juga dengan kebersihan gitu sih, menurut saya indikator-indikator dari kebersihan. Iya, terima kasih. Betul sekali apa yang telah dipaparkan oleh Saudara Hadi tadi. Izin menambahkan mengenai indikator-indikator dari kebersihan itu sendiri. Dapat kita sebutkan seperti saudara-saudara sebelumnya sebutkan bahwa kebersihan itu ada dua, yaitu kebersihan diri sendiri dan juga kebersihan lingkungan. Apabila kita berbicara mengenai kebersihan diri, tentunya itu sudah sangat memiliki keterkaitan bagaimana pola hidup yang kita jalani atau terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kebersihan diri sendiri dapat kita katakan bahwa kita dapat menjaga kebersihan diri dengan mandi secara teratur, lalu menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan dari pakaian yang akan kita pakai, dan tentunya kita lebih memperhatikan makanan apa yang kita makan, karena apabila makanan tersebut bersih, maka tentunya hal tersebut dapat memberikan dampak kepada kesehatan yang baik pula. Nah, mengenai lingkungan, kebersihan pada lingkungan itu sebenarnya ada beberapa indikatornya. Salah satunya ialah tersedianya air bersih. Dengan adanya air yang bersih, maka dapat dikatakan bahwa lingkungan itu merupakan lingkungan yang bersih dan sehat pula. Karena dengan adanya air bersih, maka beberapa aspek dari lingkungan itu seperti ingin membersihkan tempat duduk ataupun untuk membersihkan benda-benda yang ada di sekitar sana, dengan adanya air bersih maka akan dapat terbantu dengan adanya hal itu. Lalu indikator yang kedua ialah adanya sirkulasi udara yang baik, seperti Saudara Hadi sebutkan bahwa beberapa indikatornya ialah bersih, nyaman, dan rapi. Nyaman dalam hal ini dapat termasuk adanya sirkulasi udara yang baik. Dengan adanya sirkulasi udara yang baik, maka kita akan merasa nyaman dan juga sejuk berada di lingkungan tersebut. Lalu untuk indikator selanjutnya ialah tersedianya sarana sanitasi yang dasar. Apa ini maksud dengan sarana sanitasi dasar? Yaitu sarana yang dapat mencukupi kebutuhan untuk pembersihan diri. Contohnya seperti toilet, lalu ada tempat pembuangan air limbah, dan juga tempat pengelolaan sampah yang baik pada lingkungan tersebut. Lalu ada tempat untuk pengolahan makanan yang sehat. Seperti saya katakan sebelumnya, dengan adanya makanan yang terkelola dengan baik atau makanan yang bersih, tentunya hal tersebut dapat memberikan dampak kesehatan yang baik pula. Lalu dari secara umum dapat kita simpulkan bahwa dari semua indikator yang telah saya paparkan, tentunya hal ini memiliki dampak yang sangat baik pula untuk kesehatan apabila kita berusaha untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekitar kita, baik untuk menjaga kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan. Sekiranya sekian indikator yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada teman saya, Fahdianur. Nah, terima kasih. Dari paparan di atas tadi yang sudah kami sampaikan, bagaimana pendapat saudara tentang hasil diskusi kami? Baik, izin masuk. Terima kasih atas kesempatannya, Saudara Fahdi dan juga Nur Salsabila Apriliani sudah menjadikan saya narasumber untuk pada kita saat ini gitu. Menurut saya hasil dari wawancara kita pada kali ini banyak sekali ilmu yang dapat saya serap gitu dari beberapa definisi yang tepat dan juga indikator-indikator yang memungkinkan kebersihan itu jika kita menyelewengkan aja gitu kebersihan itu, maka hal tersebut sangat berdampak untuk diri kita dan juga lingkungan kita gitu, mulai dari makanan, kemudian kenyamanan dan kebersihan diri, kemudian kenyamanan dan kerapihan dari lingkungan kita. Hal tersebut sangat berdampak untuk kesehatan kita gitu. Jadi
Otomatis yang dapat saya simpulkan adalah jika kita membayangkan atau membicarakan tentang suatu kebersihan, maka hal tersebut sangat berkorelasi gitu dengan kesehatan diri kita sendiri gitu. Sangat-sangat banyak ilmu yang dapat saya serap. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Saudara Hadi karena telah meluangkan waktunya dan bersedia untuk menjadi narasumber bagi kami. Saya mohon izin untuk menyimpulkan pertemuan atau diskusi kita kali ini. Saya berharap dengan adanya diskusi kita ini dapat menambah wawasan dan memperluas pengetahuan bagi kita semua, serta dapat meningkatkan kesadaran bahwa kebersihan itu sangat penting, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Sebelumnya, saya mohon izin meminta maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan kata dan juga dalam penyampaian materi. Saya Nur Salsabila Apriliani Risma Putri, mohon izin untuk undur diri dan saya kembalikan kepada teman saya, Fahdianur. Dan saya Fahdianur juga izin untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haurah Weda Zafira dan rekan saya Mutiara Alifia Sensin Junus. Pada hari ini kami akan mewawancarai salah satu narasumber ketiga kelompok kami, yaitu Saudari Invita Robai Safira. Sebelumnya, terima kasih kepada Saudari Invita sudah berkenan menjadi narasumber kami kali ini. Dan kami adalah salah satu kelompok dari acara LKMMD Orta 2021, Program Studi Kedokteran Program Sarjana. Sebelumnya, selamat malam Saudari Invita, izinkan saya bertanya tentang identitas Saudari. Untuk Saudari Invita, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudari Haura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Invita Robai Safira. Umur saya 18 tahun dan saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Sambung Mangkurat, Prodi Pendidikan Biologi angkatan tahun 2021. Baik, terima kasih Saudari Invita. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Senzin. Kepada Senzin, dipersilahkan. Baik, terima kasih Haura. Saya izin mengambil alih. Pertama-tama saya izin bertanya kepada Saudari Invita. Menurut Saudari Invita, dari 4 topik berikut, yang pertama itu ada mental health, yang kedua ada vaksin COVID-19, yang ketiga ada penyakit menular seksual, dan yang keempat ada kebersihan. Nah, menurut Saudari Invita, masalah apa sih yang masih tabu atau kurang disorot di kalangan masyarakat? Baik, kalau menurut saya sih topik yang masih tabu dan belum terbuka di kalangan masyarakat itu tentang penyakit menular seksual. Padahal sebenarnya menurut saya itu penting untuk kita semua ketahui supaya kita tahu nih upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah timbulnya penyakit seperti itu. Cuman sampai sekarang stigma masyarakat yang kurang baik itu yang membuat dari kita banyak yang masih tidak mengetahui mengenai hal tersebut. Baik, menurut Saudari Invita, penyakit menular seksual yang paling tabu di masyarakat dan kurang tersoroti. Nah, maka dari itu, pada kesempatan kali ini, saya dan Haura akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai penyakit menular seksual, serta akan memberikan sedikit edukasi kepada Saudari Invita tentang pentingnya mengetahui penyakit menular seksual dan cara pencegahannya. Sebelumnya, Saudari Invita tahu nggak apa itu penyakit menular seksual? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dari yang saya sudah ketahui, penyakit menular seksual itu infeksi yang menular yang biasanya menular melalui hubungan intim atau mohon maaf, seks bebas, tapi bisa juga karena keturunan atau berbagi jarum suntik dengan penderita penyakit tersebut. Nah, benar banget yang dikatakan oleh Saudari Invita. Selain berganti-ganti pasangan itu juga bisa lewat transfusi darah dan berbagi jarum suntik dengan penderita penyakit menular seksual, dan juga itu seperti pengguna alkohol, kan pengguna narkoba maksud saya. Karena pengguna narkoba itu sering sekali menyuntikkan narkobanya lewat jarum suntik, jadi itu juga termasuk salah satu penularan dari penyakit menular seksual. Untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Haura. Baik, terima kasih Saudari Senzin. Untuk pertanyaan selanjutnya saya ambil alih. Menurut Saudara Invita, apakah penting untuk kita
untuk mengetahui dampak, pencegahan, dan kelompok mana sajakah yang rentan terkena dari penyakit seksual ini. Ya, sangat penting sekali. Namun, saya masih merasa perlu mengetahui cara pencegahan yang lebih tepat. Karena saya pun belum berkeluarga, apalagi sampai melakukan hubungan seksual. Ya, betul sekali Saudari Invita. Waspada terhadap penyakit ini sangat penting. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat kelompok mana saja yang rentan terkena penyakit ini dan juga cara pencegahan dan gejala-gejala penyakit ini. Yaitu orang yang melakukan hubungan seks aktif dan pemakai narkoba merupakan resiko yang paling tinggi terpapar terhadap penyakit seksual ini. Selanjutnya, adapun cara pencegahan penyakit ini yaitu seperti yang pertama yaitu adalah menghindari bergonta-ganti pasangan. Kebiasaan bergonta-ganti pasangan seksual dapat meningkatkan resiko terkena penyakit seksual. Terus yang kedua adalah menggunakan kondom atau pelindung. Pastikan Anda menggunakan kondom setiap kali berhubungan seks, baik vaginal, anal, maupun oral. Yang ketiga adalah melakukan vaksinasi, seperti vaksin hepatitis B dan vaksin HPV. Yang keempat adalah melakukan sunat. Dan yang kelima adalah menghindari konsumsi minuman beralkohol dan narkoba. Jadi seperti itu adalah upaya preventif yang bisa kita terapkan. Mungkin poin selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya Senzin. Kepada Senzin dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudari Haura. Saya izin menambahkan contoh gejala penyakit menular seksual yaitu muncul benjolan, luka, atau lepuhan di sekitar penis, vagina, anus, atau mulut. Lalu vagina atau penis terasa gatal dan terbakar. Nyeri ketika buang air kecil atau waktu berhubungan intim. Lalu ada keluar cairan dari penis seperti kencing nanah. Kalau misalnya dari vagina itu keputihan dan nyeri perut bagian bawah dan lain-lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengetahuan kita agar dapat melindungi diri dan sekitar terhadap penyakit menular seksual ini sangat penting. Seperti itu kira-kira Saudari Invita. Nah, Saudari Invita, saya harap kalau misalnya nauzubillah ya, kalau misalnya Saudari Invita mengalami gejala atau merasakan gejala tersebut, saya harap itu Saudari segera menemui dan berkonsultasi kepada yang ahlinya. Nah, seperti itu. Setelah mendengar pemaparan poin-poin di atas, apakah Saudari Invita lebih terbuka wawasannya terhadap penyakit menular seksual ini? Baik, izin menjawab. Saat ini saya merasa sudah sangat teredukasi dengan penjelasan yang sudah dipaparkan tadi. Sekarang saya lebih mengerti mengenai bahayanya penyakit menular seksual. Pentingnya untuk mengetahui penyakit menular seksual, cara pencegahannya, dan juga lebih memperhatikan lingkungan sekitar akan waspada penyakit menular ini. Terima kasih banyak atas ilmu yang diberikan Saudari Haura dan Senzin. Semoga bisa saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari saya. Dan saya harap masyarakat bisa lebih terbuka mengenai penyakit ini agar lebih banyak orang yang mengerti bahaya penyakit seksual ini. Terima kasih. Baik, izin mengambil alih. Alhamdulillah, terima kasih kepada Saudari Invita. Sebelumnya kami juga berterima kasih atas waktu yang Kakak luangkan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Mungkin itu saja penyampaian dari saya dan rekan saya Senzin. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nur Salsabila dengan NIM 2110911220044 dari kelompok 10 arteri mesentrika superior. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai bersama teman saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Maulida dengan NIM 2110911120007 dari kelompok 10 arteri mesentrika superior. Di sini kami akan mewawancarai saudari. Boleh tolong perkenalkan diri dan pekerjaannya dulu. Ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Pirayana dari Sapna. Saya merupakan mahasiswa aktif dari Universitas Lambung Mangkurat dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Terima kasih.
Baik, Terima kasih. terima kasih. Pada kesempatan kali ini, kami akan mewawancarai saudari mengenai beberapa masalah. Jadi di sini kami mempunyai 4 masalah, yaitu mental health, kebersihan, penyakit seks menular, dan COVID-19 dan vaksin. Nah, dari keempat masalah ini adalah hal yang sekarang sering terjadi di Indonesia. Menurut saudari, masalah apakah yang paling berdampak pada saudari sekarang ini? Terima kasih. Menurut saya, pada zaman sekarang ini sangat-sangat banyak diperbincangkan di masyarakat dan di mana-mana itu mengenai COVID-19, dan COVID ini sangat berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Kalau COVID-19 berarti bagaimana pendapat saudari tentang COVID-19 itu dan dampaknya bagi kehidupan saudari? Menurut saya, COVID-19 itu virus yang sangat-sangat berbahaya dan bisa mematikan, dan dampaknya bagi kehidupan itu sangat banyak, dari aspek kesehatan, dari aspek sosial, dan juga dalam aspek politik juga sangat-sangat berpengaruh dalam kehidupan. Wah, berarti saudari sudah banyak tahu ya mengenai COVID-19. Baik, kepada saudari kan tadi menganggap lebih urgent itu sekarang ini COVID-19 dan vaksin. Nah, menurut kamu bagaimana sih COVID itu dan vaksin itu penting nggak sih menurut kamu? Menurut saya, COVID itu merupakan virus yang lumayan dan cukup berbahaya dan bisa mengakibatkan kematian. Dan banyak dampak-dampak yang terjadi ketika COVID ini muncul. Namun, saya kurang tahu sepenting apakah vaksin dalam COVID ini, dan sangat banyak beredar di grup-grup WhatsApp, di mana-mana. Kalau kita melakukan vaksin, itu bisa mengakibatkan kematian ataupun bisa memperparah COVID. Jadi saya kurang tahu apakah vaksin itu penting bagi masyarakat ataupun tidak. Terima kasih. Sebenarnya COVID itu penyakit yang disebabkan oleh virus. Nama virusnya itu SARS-CoV-2. Jadi virus itu tuh mengganggu sistem pernafasan kita. Jadi kayak ciri-cirinya atau orang-orang yang kena COVID itu biasanya kena demam, batuk, atau kayak sesak nafas gitu-gitu. Nah, jadi menurut kamu apa aja sih pencegahannya gitu? Kalau menurut saya, pencegahan yang bisa dilakukan itu seperti berolahraga dan bisa juga berjemur, makan makanan yang sehat seperti sayur-sayuran, menjaga kesehatan, tidak berkerumunan, dan menjaga jarak. Dan selalu mencuci tangan jika dari luar rumah ataupun di dalam rumah. Jika ingin melakukan sesuatu, sebaiknya mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Itu aja sih yang saya ketahui untuk mencegah terkenanya COVID. Nah, mungkin di sini Awa bisa ngejelasin nih gimana tuh pencegahannya. Berarti saudari sudah lumayan tahu ya mengenai pencegahan COVID-19 ini. Jadi kan kita pemerintah ada menerapkan protokol kesehatan 5M, yang dimana itu sebaiknya kita menerapkan mencuci tangan, yang mencuci tangannya itu setidaknya selama 20 detik. Terus memakai masker demi mencegah penyebaran virus COVID-19 lebih lanjut lagi. Lalu jangan lupakan juga menjaga jarak ya, seperti saat kita nongkrong ataupun keluar. Kemudian menjauhi kerumunan. Karena tempat kerumunan kita tidak tahu apakah di sana orangnya bersih dari virus atau tidak, kan kita tidak tahu. Terus juga mengurangi mobilitas. Karena dengan kita mengurangi mobilitas, jadi kan kita menghabiskan waktu di luar juga lebih sedikit. Jadi kalau kita mengurangi mobilitas, membuat kemungkinan kita untuk terkena virus juga berkurang. Jadi jangan lupakan protokol 5M ya, saudari.
Siap. Nah, tadi kan kata saudari kalau vaksin itu banyak yang beredar tentang lebih mematikan gitu-gitu. Nah, sebenarnya vaksin itu sangat bermanfaat bagi kita, terutama untuk mengadakan adanya Indonesia bebas dari corona. Kan sekarang ini lagi marak-maraknya tuh 100 juta vaksin dalam sehari. Nah, itu salah satu upaya pemerintah untuk memberantas corona itu sendiri di Indonesia. Sebenarnya vaksin itu tidak mematikan, tapi ada di beberapa orang yang kemungkinan memiliki penyakit bawaan sehingga bisa menyebabkan dia lebih parah atau menyebabkan penyakit lainnya. Nah, jadi sebenarnya vaksin itu sangat penting bagi kita. Vaksin sendiri itu terbuat dari virus yang dilemahkan. Jadi virus itu nggak berbahaya lagi, sudah lemah gitu. Jadi dia bisa, kalau ada virus COVID-nya itu datang, jadi si vaksin tadi itu akan bekerja. Jadi dia yang akan membantu memberantas, oh ini loh COVID gitu lah. Jadi dia itu bisa mematikan lah ibaratnya kayak gitu. Nah jadi kalau kan banyak tuh vaksin-vaksin yang beredar di Indonesia. Ada beberapa kayak Sinovac, Sinopharm, habis itu banyak pokoknya kayak Moderna, nah gitu-gitu. Sebenarnya semuanya itu sama aja, nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk. Cuman yang dipakai di Indonesia dan lebih cocok bagi warga kita, rakyat kita di Indonesia itu Sinovac, karena sudah banyak uji klinisnya dan juga para tenaga kesehatan itu sekarang divaksin itu 3 kali. Pertama Sinovac dosis pertama, yang kedua dosis Sinovac dosis kedua, yang ketiganya itu baru pakai Moderna sebagai booster si Sinovacnya tadi. Nah gitu, sebenarnya vaksin itu sangat bermanfaat bagi kita, terutama untuk istilahnya mengurangi COVID itu sendiri. Nanti kalau suatu saat ada orang yang kena COVID tapi dia sudah divaksin, maka penyakitnya itu, COVID-nya itu nggak terlalu parah gitu loh. Jadi lebih meminimalisir angka kematian kayak gitu. Jadi sudah sepantasnya kita sebagai generasi muda untuk menggerakkan vaksin itu tersendiri, jangan takut gitu. Oh, jadi semakin kita menggunakan vaksin, maka sebenarnya itu akan mengurangi dampak COVID di Indonesia. Terima kasih penjelasannya. Nah, jadi gimana nih menurut saudari tentang wawancara kita kali ini dan bagaimana tuh pendapatnya gitu? Saya, edukasi dari kalian ini sangat-sangat mudah dipahami dan penyampaiannya sangat-sangat jelas dan sangat-sangat menginspirasi, seperti kita harus melakukan vaksin agar mengurangi dampak yang ada di Indonesia. Terus kalian juga menjelaskan bagaimana dampak-dampak yang ada jika kita terkena COVID, dan juga kalian sudah menjelaskan bagaimana cara pencegahannya sehingga saya bisa nih bisa menjelaskan ke orang-orang lain, ke keluarga saya, bagaimana untuk menghindari COVID yang ada di Indonesia ini. Dan juga saya juga bisa memberikan wawasan ke yang lain seberapa pentingnya kita harus melakukan vaksin untuk melindungi diri kita dan lingkungan sekitar. Penjelasannya sangat-sangat bagus. Terima kasih atas penjelasannya. Saya sangat dapat memahami apa yang telah dijelaskan. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, terima kasih juga atas kesempatannya untuk diwawancarai pada kesempatan kami kali ini. Jadi saya Najwa dan Maulida berterima kasih kepada saudari Firliana. Jangan lupakan protokol 5M-nya ya, dan jangan takut divaksin. Iya, siap. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa vaksin dan 5M. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materinya dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.